Terus juga fontnya itu jangan font yang ini ya, kaligrafi gitu, itu nggak cocok, nggak enak dipandang di mata tuh, nggak enak. Jadi misalnya di sini fontnya kaligrafi, terus yang di sini yang basic. Ini kan font basic ya, font dasar yang memang cocok untuk dijadikan judul. Nah, kalau untuk judul itu nggak cocok untuk font kaligrafi kayak gini. Emang sih. Nah, kalau kita sandingkan kayak gini gitu ya, nah itu tuh nggak enak banget dipandang mata. Walaupun mungkin ya mungkin kita senang yang ukiran-ukiran gitu ya, tapi kita sesuaikan juga gitu. Kalau kita tampilnya untuk banyak orang, yang mana banyak selera, kita nggak bisa ngikutin selera kita. Kita kan berusaha untuk supaya gimana apa yang kita tampilkan itu terlihat menarik gitu ya, terlihat bagus gitu, terus bisa dibaca orang gitu. Terus juga di sininya juga kaligrafi juga, font yang ukir-ukiran gitu, maksudnya yang kaligrafi. Nah itu nggak, sebaiknya itu dihindari, jangan yang norak-norak kayak gitu. Oke, selanjutnya ini nah ini ya, kalau kita di depan audiens itu ya posisi tegaknya kayak gini ya, jadi terbuka dikit, kakinya tidak rapat, tidak merapat gitu ya, jadi terbuka dan usahakan posisinya sejajar dengan bahu kita gitu, posisi kakinya gitu ya. Terus kan ibu bilang kemarin jangan kita hanya kalau ini yang non formal ya, kalau dia itu lumayan banyak, audiensnya lumayan banyak, nah kita posisinya jangan hanya di satu sisi ini aja, karena kasihan yang di sini kepalanya jadi lihat ke kananmu gitu ya. Nah sesekali kita ke sini, terus nanti geser lagi ke sini, nanti geser lagi ke sini gitu, supaya adil gitu kepalanya. Kan ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus gitu ya. Nah jadi kita imbangkan gitu, kita kuasai daerah semuanya gitu. And then ya guys, susah nih soalnya banyak foto-fotonya, karena ini materi mulai dari ibu ya. Terus ini ya, make your body, jadi gerakan tubuh kita itu sewaktu kita berbicara, supaya yang ngedengerin itu tuh nggak bosan gitu, supaya mereka nggak bosan, supaya mereka bener-bener ngerasain energik dari kita itu. Mana ya nih, bener-bener ngerasain energik dari kita gitu. Misalnya nih, kita mau bertanya ke anak gitu, nah ekspresikan diri kita tuh, ayo siapa yang mau bertanya, silakan gitu. Jadi wajahnya juga, ekspresinya juga, tangannya juga gitu kan. Kalau perlu dijemput anaknya, biasanya dia di belakang tuh, sini anak ibu gitu, jadi dipanggil dia, jadi dia merasa adanya koneksi gitu antara kita dan si anak itu. Anak tuh akan seneng, kita aja di jangan anak ya, kita aja nih, kalau kita ada satu pertanyaan dan kita bisa menjawab, dan ternyata kita dipilih gitu, dipilih kesempatan untuk menjawab, nah itu seneng banget. Kalau saya seneng banget ya, ya apalagi anak-anak gitu. Gitu ininya ya, tipsnya ya. Lalu selanjutnya, kok malah ke ini. Ya nih, creative opening. Jadi creative opening ini ya bukalah
pembicaraan itu dengan sesuatu yang sekreatif mungkin. Ya mungkin kalau mau dibawa humoris gitu ya itu boleh, atau sambil bercerita atau bertanya kepada audiens, nah itu juga boleh gitu ya. Itu akan semakin meningkatkan hubungan antara kita dan audiens itu tadi, karena semakin terkoneksi mereka akan mm, mau menyimak kita gitu sampai selesai. Makanya kan misalnya kalau kita nemu anak yang mungkin anaknya yang gampang bosenan kayak gitu ya, nah kita cari tahu nih si anak ini senangnya apa. Apakah dia senang dengan bercerita, atau mungkin dia senang dengan tebak-tebakan gitu ya. Nah kita bisa awali dengan tebakan gitu ya, atau mungkin mau dengan yang secara bergilir itu nulis sesuatu di papan tulis gitu. Kan anak-anak bervariasi gitu. Jadi sesekali kita ini tidak hanya bercerita aja di bagian openingnya, bisa dengan kita yang buat tebak-tebakan, atau mungkin dengan bertanya, sharing session gitu ya, menanyakan kabar mereka di pagi hari, atau menanyakan apa yang mereka rasakan kemarin dan diceritakan untuk hari ini. Silakan yang ke depan boleh gitu ya, kita persilakan mereka satu persatu. Nah openingnya di sana. Jadi kita membangun bonding tidak hanya antara kita saja, tapi kita juga membangun bonding itu sesama si audiensnya juga gitu. Jadi semakin mempererat. Tuh. Oke, selanjutnya untuk ini mau ibu gedein dulu deh, tunggu ya. Ini semua mata kuliah udah pada selesai ya? Sudah, Bu. Belum lagi buat satu lagi, Bu, dengan Pak Robi. Satu kali pertemuan lagi aja, Bunda. Besok selesai. Oh besok kuliah ya, ada yang ini. Ada yang masuk ya? Ada Bunda, Pak Robi. Oh Pak Robi. Tuh, telepon ya, karena saya yang kederulah nggak sempat untuk remake materinya, jadi saya masih dari sini dulu. Oke. Nah ini selanjutnya kita know your audience ya. Jadi kita pahami dulu, kita kenali dulu, kita harus cari tahu dulu audiens kita ini karakter sih, tapi lebih ke baik ini ya usianya, atau mungkin baik seperti sosialnya lah ya, atau mungkin statusnya itu seperti apa, lebih banyak apa, apakah banyak ibu-ibu rumah tangga, atau mungkin banyak ibu-ibu muda, atau mungkin campur nih gitu ya. Nah tujuannya supaya enak, kita bisa tahu oh kita mau ngangkat pembukanya, openingnya seperti apa nih, atau mungkin kita mau apa ya, kayak mau buat pantun yang kayak kemarin gitu ya, kita bisa menyesuaikan kata-katanya, cocok nggak ya gitu. Jadi kita jangan memaksa diri kita yang harus digunakan semuanya dari yang ibu sampaikan itu nggak harus, tapi kita sesuaikan. Kalau seandainya cocoknya nih kayaknya pantun deh, karena banyak ibu-ibu ini nih sosialita, atau ibu-ibu yang kantoran gitu ya, mungkin ini kayaknya pantunnya seperti ini nih, kayaknya enak ini kata-katanya gitu. Nah jadi kita sesuaikan. Atau mungkin kalau ke anak gitu, apa ya, pahami kondisi si anak di saat itu, atau kalau kondisi cuaca gitu ya. Kalau seandainya cuacanya lagi hujan, terus yang anaknya pasti mageran kan, hujan itu kan mageran. Nah enaknya tuh kalau di awal kita bisa buat openingnya dengan gerakan, dengan ekspresi gitu ya, meniru gerakan gurunya. Jadi bisa jadi ya cukup membantu untuk menghangatkan tubuh kan, dengan dikeluarkan gerakan itu
akan menambah energinya itu tadi gitu ya, semakin semangat. Nah itu bisa. Jadi yang penting kita kenali dulu bagaimana latar belakangnya, bagaimana isi di dalamnya tuh, apakah hanya ibu-ibu saja atau mungkin di mix dengan bapaknya juga ada gitu ya, supaya kita bisa nih menyapa. Makanya kan ya kayak ibu kan kalau di kelas nanya nih, di sini apa ibu-ibu aja semuanya, yang perempuan semua, atau ada yang laki-lakinya gitu. Nah ternyata kan ada laki-laki, jadi kita bisa nyapanya ya bapak ibu gitu. Atau kita di awal kan ada kenalan gitu ya, jadi tahu oh ini usianya di sini. Tapi kalau seandainya kondisinya itu apa ya, sulit untuk kita menanyakan umur semuanya, tinggal kita cari garis besarnya aja, kita tanyain ke panitianya gitu, kira-kira itu siapa aja gitu, apakah ibu muda atau mungkin yang sudah berkeluarga sekian tahun gitu-gitu. Nah itu bisa gitu. Oke, selanjutnya, nggak bisa digerakin nih kursornya. Selanjutnya ini pakailah pakaian yang benar-benar menyenangkan buat kita ya. Discover your own style. Jadi pakailah gaya sendiri, senyaman mungkin. Jangan kita ini ya, berpatokan ke orang lain, kita ngelihat orang lain keren gitu ya. Oh ini keren nih kayaknya gitu. Tapi ketika kita memakai ke diri kita ngerasanya nggak nyaman, itu juga akan buat kita ke distract untuk jadi nervous itu bakal semakin banyak gitu. Sementara kan kita sedang berusaha untuk meminimalisir rasa nervous itu tadi gitu. Nah jadi coba untuk ya pakai pakaian yang apa sih yang buat kita nyaman gitu. Terus juga pakaian itu jangan yang banyak warna ya. Nah kalau sama dengan yang di slide materi tadi gitu ya. Nah untuk slide materi itu tadi tuh ibu lupa ngasih tahu kalau untuk di slide materi itu sebaiknya kita gunakan hanya maksimal 3 warna aja, 3 jenis warna aja, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu udah nggak enak lagi dipandang mata, itu kesannya udah kayak karnaval, udah mau karnaval aja gitu kalau udah banyak warna. Beda lagi kalau seandainya kita menampilkan untuk anak-anak gitu ya, anak-anak memang senang warna, tapi sesuaikan gitu, jangan yang terlalu berlebihan juga ya, karena memang untuk hal apapun yang terlalu berlebihan itu pasti gak baik ya. Nah jadi seperti pakaian juga, gunakanlah pakaian yang bukan pakaian aja sih, tapi style ya, style kita. Style itu kan seperti sepatu juga, tas gitu ya, jam juga gitu. Usahakan untuk hanya 3 warna saja, jangan lebih dari itu, karena kalau udah lebih dari itu kesannya jadi kayak rame banget, norak banget gitu. Kalau seandainya nanti kita bakal kan ada item-itemnya, ada kerudung, mungkin ada mau pakai blazer gitu ya, atau mungkin ada blazernya, ada roknya, ada kemeja dalamnya juga, terus pakai sepatu, terus mungkin mau ditambahin pakai apa ya, kayak mini bag gitu ya, mini bagnya, atau kayak tote bag gitu ya. Terus juga mau ada jam. Nah itu saran ibu jangan lebih dari 3 warna. Kalau 3 warna tuh udah kayak jemuran lagi berjalan gitu ya kan, kalau rame banget ya. Jadi kita nggak harus meniru gaya orang lain. Kalau kita merasa nggak nyaman, ya udah kita sesuaikan aja gitu dengan pakaian kita, karena itulah yang akan membuat kita semakin pede, itulah yang akan membantu kita untuk mengurangi rasa nervous itu tadi gitu.
Terus selanjutnya, ini baru zoom out lagi ya, Nah, selanjutnya itu speak from the heart. Jadi ya kata-kata yang akan keluar dari hati itu kita ya akan sampai ke hati, akan sampai dirasakan juga sama si pendengar itu. Kalau kita yang benar-benar ya tulus ya gitu ya, kita tulus untuk menyampaikan ilmu, untuk memberikan hal yang bermanfaat gitu ya untuk audiens gitu. Nah insya Allah itu walaupun nih yang mendengarkan